Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pertemuan dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13 melalui PowerPoint. Saya akan memperkenalkan nama saya Estirai Putri dengan NIM 3411221024 dan rekan saya Yoga Sudistira dengan NIM 3411221030. Dan saya Muhammad Tuti Kurniawan dengan NIM 3411221011. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan 8, yaitu pengertian tentang aplikasi pengolah kata, yaitu perangkat lunak yang berkaitan dengan dokumen untuk mengedit, membuat, memodifikasi, dan juga mencetak dokumen. Dokumen itu biasanya berupa naskah, laporan, artikel, brosur, dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan buat dokumen yang pasti. Nomor 1, membuat dokumen yang kita perlukan. Yang kedua, mengedit dan memformat dokumen sesuai yang kita inginkan. Yang ketiga, membuat cover yang diinginkan atau telah ditentukan. Yang keempat, mencetak dokumen. Yang kelima, mengarsipkan tulisan. Yang keenam, dan terakhir bisa untuk membuat hiasan dan bingkai di dokumen. Lalu saya akan menjelaskan tentang macam-macam aplikasi pengolah angka di pertemuan 8. Yang pertama adalah ada Microsoft Word, yang kedua Lotus Word Pro, yang ketiga Abi Word, yang keempat Star Office Writer, yang kelima OpenOffice Writer, yang keenam Corel Word Perfect. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menginstal Mendeley. Yang pertama, download Mendeley. Tentu saja perlu mendownload terlebih dahulu Mendeley. Yang kedua, membuka Mendeley. Yang ketiga, install dan menghubungkan Mendeley ke Word. Yang keempat, kembali ke Mendeley. Yang kelima, membuat folder. Yang keenam, drag file. Yang ketujuh, cek kelengkapan file pada PDF. Yang kedelapan, menulis sitasi secara otomatis. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yogas. Yogas, kamu. Pertemuan 9. Speedsheet. Apa itu Speedsheet? Speedsheet adalah sebuah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Jadi fokusnya data berupa angka berguna untuk menganalisa data berupa statistik, perhitungan, akuntansi, atau grafik. Next. Next. Jenis-jenis aplikasi pengolah angka. Lotus 123 yaitu Lotus 123. Aplikasi ini dikeluarkan oleh IBMP International Business Machine, salah satu perusahaan perangkat keras dan lunak aplikasi. Ini KSPRID. Yang kedua, KSPRID ini merupakan aplikasi pengolah angka yang bersifat open source multi-platform. Yang ketiga, Start Office Calc.
kemampuannya untuk mengklarifikasi data di lembar kerja. Yang ke yang keempat, OpenOffice. OpenOffice merupakan aplikasi pengolah angka yang bersifat open source dan multi-platform. Yang kelima, WebView merupakan aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan memori. Jenis-jenis pengolah angka yang ke-1, GNumeric merupakan aplikasi pengolah angka yang bersifat open source dan multi-platform. Yang kedua, Wings. Wings merupakan program aplikasi pengolah angka yang bersifat multi-platform dan freeware meski dibatasi hanya untuk penggunaan non-komersial dan tidak dijual kembali. Yang ketiga, SES dibuat oleh AIS, Applied Information System, dan bisa diinstal di komputer dengan sistem Unix, Linux, OpenVMS, dan Windows. Yang keempat, MS Excel. MS Excel ini dijalankan dalam sistem operasi Windows. Next. Pertemuan ke-10 yaitu flowchart. Flowchart ini adalah istilah lain dari diagram alur, di mana diagram tersebut berisikan langkah atau proses untuk mengoperasikan sebuah program. Umumnya langkah-langkah atau proses yang terjadi akan dituliskan dalam diagram alur dengan garis atau anak panah sebagai penghubung dari tiap langkahnya. Next. Yaitu memiliki Draw.io, DB Diagram.io, Lucidchart, QuickDBD, SQL DBM, Microsoft Visio, Microsoft Office Visio, Software Glyphly, Flowchart atau Glyphly, SmartDraw, Creately, eDrawMax, Flowchart.com, UML, Visual Paradigm, Glax, Star UML, UML Designer. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan 11, yaitu tugas bagian ke-1. Tugas bagian 1 soalnya disuruh yaitu berapa banyak jumlah provinsi yang terdaftar dalam Excel tersebut dan tampilkan tabel provinsi-provinsinya saja. Sebenarnya yang diberikan datanya sangat banyak dan karakter provinsi yang terdapat dalam tabel itu pun banyak. Jadi cara untuk mengatasinya menggunakan fitur pivot table. Lalu checklist provinsi. Rumus yang saya gunakan untuk menghitung jumlah provinsi yaitu konta dalam kurung A4.2 A37. Lalu saya akan menjelaskan tentang tugas bagian 2 dan bagian 3. Tugas bagian 2 yaitu tampilkan tabel provinsi disertai jumlah kota atau kabupaten yang terdapat di setiap provinsinya. Untuk mengerjakan tugas ini, saya pun sama memakai pivot table agar bisa menemukan kabupaten dengan mudah di setiap provinsi. Lalu untuk rumusnya, saya menggunakan conif B6,
527 titik koma dalam tanda kutip Bali kurung tutup, begitupun seterusnya sama untuk menghitung kabupaten atau city di provinsi yang lain. Ini adalah fitur pivot table. Contohnya apa aja kan yang supaya muncul di sini, yaitu kita klik provinsi sama city atau kabupaten, nama kabupaten. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas ketiga, yaitu mencari kode pos dengan lookup. Rumus yang saya gunakan yaitu lookup dalam kurung I4652 titik koma E4652 titik koma 3 G4748 titik koma 3. Ini tabel yang mau 3 ini maksudnya tabel yang mau kita masukinnya berapa supaya bisa terbaca datanya di lookup, yaitu 3. Lalu false kurung tutup. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yogas Yudhistira. Di pertemuan 11 ke bagian 4 itu banyaknya rata-rata kecamatan memakai rumus Cailling. Apa itu Cailling? Cailling adalah mengembalikan angka yang dibulatkan ke atas menjauh dari 0 ke kelipatan signifikansi terdekat. Rumusnya sama dengan Cailling, buka konta, setelah itu R, min 3, C, dan seterusnya, konta lagi, setelah itu dibagi 10, titik koma 10, tutup kurung. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan jumlah rata-rata dari setiap kecamatan. Next. Nah, untuk bagian kelimanya, yaitu membuat grafik. Membuat grafik di sini, saya menggunakan pivot table. Untuk mempermudah mengelompokkan datanya. Grafik di sini, apa itu grafik? Grafik berfungsi untuk menampilkan data secara lebih menarik, mengetahui naik turunnya suatu keadaan data, dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Next. Untuk bagian keenamnya, membuat grafik kita dapat menggunakan pivot table. Apa itu pivot table? Pivot table adalah alat canggih untuk menghitung, meringkas, dan menganalisis data yang memungkinkan Anda melihat perbandingan, pola, dan tren dalam data Anda. Oke, untuk pertemuan 11 bagian 7 sampai 9 akan saya teruskan. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan dari kode pos antara ganjil dan genap dengan menggunakan rumus if Stephen. Terus masukkan keterangan ganjil dan genap. Untuk selanjutnya, yaitu cara membuat grafik. Kalian bisa membuat grafik di Excel juga. Kalian bisa pencet aja ke tabel grafik. Nah, seperti ini. Lalu, kalian bisa bebas pilih untuk memakai grafik yang mana. Di sini saya memakai grafik seperti ini, seperti ada di PPT-nya. Coba refresh lagi ke bagian 16.
itunya. Sebentar. Yang kembali lagi. Nah, balik lagi. Nah, oke, selanjutnya ke bagian ke-9. Jadi di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah surat undangan dengan data yang sudah saya masukkan di Excel. Setelah data ini dibuat di Excel, di sini tercantum nama dan kelurahan. Bisa langsung aja di save filenya. Lalu kalian buka Word. Next ke slide selanjutnya. Nah, di Word saya sudah membuat sebuah contoh surat undangan seperti yang di PPT. Kalian bisa langsung aja masukkan di bagian bentar, di bagian mailing, terus kalian bisa masukkan dulu terlebih dahulu datanya di bagian select recipient. Nah, setelah dimasukkan, otomatis nanti akan suratnya sudah bisa digunakan. Next. Pertemuan 12 sama 13 tentang sejarah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang namanya ARPANET. Ada sistem Telegram di mana itu sebagai penghubung sistem internet yang muncul pada abad ke-19 yang fungsinya mengirim data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel, namun terbatas karena hanya mampu menghubungkan dua buah perangkat. Next. Cara kerja internet. Bagaimana bisa internet jaringan mencapai dari pusat data sinyal dikirim ke satelit melalui antena, dan kemudian dari satelit sinyal dapat dikirim ke ponsel kita, yaitu sebagai jaringan server internal. Cara mentransfer data yang tersimpan di pusat data khususnya perangkat kita melalui kabel jaringan serat optik. Next. Cara menggunakan Google Drive. Yang pertama, download dulu aplikasinya. Kalian bisa mendownload di komputer atau di handphone. Setelah itu, masuk ke aplikasinya dan login melalui akun Gmail kalian. Jika akunnya, kalian harus sign in dulu. Yang ketiga, klik ikon garis 3 samping kiri dan perhatikan di bagian penyimpanan. Yang keempat, lalu perhatikan di bagian penyimpanan itu terdapat 15 GB penyimpanan grafis untuk dapat kita gunakan dalam aplikasi Google Drive ini. Cara upload file pada Google Drive. Mudah saja, kita tinggal klik icon tambah di mana itu fungsinya untuk menambahkan atau memasukkan file dokumen. Next. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Yogas. Baik, saya akan melanjutkannya. Pertemuan ke-11 yaitu email. Email adalah sebuah surat elektronik yang dapat dikirim melalui jaringan internet. Jadi, surat elektronik itu bukan berbentuk kertas, namun surat yang biasa ditampilkan melalui screen monitor atau layar monitor atau perangkat digital lainnya. Next. Pertemuan 12 dan 13, web browser. Web browser adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengakses www World Wide Web. Ada juga jenis dari web browser yaitu Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, dan lain-lain. Dan aplikasi web browser yang kita pakai adalah Google Chrome. Fungsi Google Drive. Fungsi Google Drive itu memiliki 7 fungsi. Yang ke-1 menyimpan sebuah file.
kedua berbagi file, 3 mengedit file, 4 backup file, 5 membuat catatan, 6 menyimpan sebuah link, dan ketujuh membackup chat WhatsApp. Next. Cloud storage adalah menyimpan data di awan atau dalam bentuk visualisasi awan. Cara menggunakan cloud storage yaitu dengan mendownload atau menginstal terlebih dahulu aplikasinya. Lalu login menggunakan sebuah akun, baik itu akun email maupun akun Google. Lalu Kiat mulai memasukkan atau menyimpan sebuah file, video, dan dokumen yang ingin kita bagi atau simpan pada cloud storage ini. Dengan cara seperti Google Drive tadi hampir sama. Next. Oke, dari kelompok 6, mohon maaf bila banyak kesalahan kata ataupun tuturan kata. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.